Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Paralel 6 akan mempresentasikan hasil dari perancangan sistem monitoring log aktivitas aplikasi berbasis struktur data Kuyu dan HashMap beranggotakan Fatia, Salwa, Gisel, Fatan, dan Syahida. Eh, buat karena perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan sistem monitoring yang mampu bekerja secara real-time dan akurat. Setiap aktivitas di aplikasi backend, kayak login pengguna, request API, dan proses database ini ngehasilin data log yang terus-menerus. Volume log ini terus meningkat dapat menyebabkan proses penyimpanan data, penyimpanan dan pencarian data menjadi lambat dan tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan log yang tidak efisien menyulitkan proses pelacakan error, analisis ini, aktivitas sistem dan deteksi masalah. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring log yang mampu menyimpan dan mengakses data secara cepat dan lebih efisien. Tujuan dari proyek ini membangun sistem monitoring log aktivitas backend, mengimplementasi Kuyu dan HashMap untuk pengelolaan log, membandingkan performa insert, search, dan delete menggunakan struktur data vektor, Kuyu, dan HashMap, meningkatkan efisiensi identifikasi log error untuk troubleshooting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur data yang kami gunakan pada proyek ini. Nah, pada proyek ini kita menggunakan tiga struktur data utama, yaitu Kuyu, HashMap, dan vektor. Untuk Kuyu digunakan sebagai penyimpanan utama data log, implementasinya menggunakan DQueue sehingga mendukung operasi insert di belakang dan delete di depan secara efisien. Nah, struktur ini sangat cocok untuk data log karena mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Struktur data yang kedua ada HashMap yang digunakan sebagai indeks pencarian berdasarkan level dan modul log. Dengan adanya HashMap, sistem tidak perlu menelusuri seluruh data ketika pencarian sehingga proses search dapat berjalan lebih cepat. Nah, sebagai pembanding, kami juga menggunakan vektor. Semua data log disimpan secara berurutan dalam vektor dan pencarian dilakukan menggunakan linear search. Pendekatan ini lebih sederhana, namun performanya cenderung menurun ketika jumlah data semakin besar. Nah, melalui ketiga struktur data ini, kita dapat membandingkan efisiensi penyimpanan, pencarian, dan penghapusan data log pada berbagai ukuran dataset. Next. Selanjutnya ada fungsi yang kita gunakan pada aplikasi ini. Nah, ini tuh fungsi-fungsi utama yang digunakan dalam sistem monitoring log yang kita kembangkan. Fungsi pertama ada KeyHM insert dan fact insert yang digunakan untuk menambahkan log baru ke dalam struktur data Kuyu, HashMap maupun vektor. Fungsi ini menjadi dasar untuk pengujian performa operasi insert. Selanjutnya terdapat fungsi pencarian yaitu KeyHM search by level dan fact search by level untuk mencari log berdasarkan level info, warning, atau error. Selain itu terdapat KeyHM search by modul dan fact search by modul. Ini tuh digunakan buat nyari log berdasarkan modul tertentu. Nah, terus sistem juga menyediakan fungsi KeyHM search by time dan fact search by time untuk melakukan pencarian berdasarkan rentang waktu tertentu. Untuk pengelolaan data, ada fungsi KeyHM delete lama dan fact delete lama yang digunakan untuk menghapus log yang udah melewati batas waktu tertentu, serta KeyHM delete bulk dan fact delete bulk untuk menghapus sejumlah log sekaligus. Terus ada juga fungsi KeyHM statistik dan fact statistik yang dipakai buat ngehasilin data log simulasi dalam jumlah besar sehingga memudahkan proses eksperimen dan pengujian. Yang terakhir ada fungsi load CSV yang dipakai buat baca dataset log dari file CSV yang memuatnya ke dalam struktur data yang dipakai oleh sistem tersebut. Nah, melalui kumpulan fungsi ini, sistem bisa ngelakuin penyimpanan, pencarian, penghapusan, analisis, dan pengujian performa data log secara terstruktur. Kemudian ini adalah detail kode kami. Yang pertama di sini ada void load CSV. Nah, fungsi ini itu baca dataset log dari file CSV. Setiap baris file diubah jadi objek log, terus dimasukin ke Kuyu X HashMap dan vektor supaya bisa dipakai dalam proses pengujian. Terus lanjut.
ke void KHM insert. Nah, void KHM insert ini dipakai buat nambahin log baru ke sistem Queue X hashmap. Di dalam ini tuh fungsi dibikin objek log yang berisi ID, timestamp, level, modul, dan message. Abis itu log disimpan ke Queue sebagai penyimpanan utama dan sekaligus diindeks ke hashmap berdasar level dan modul supaya pencariannya nanti lebih cepat. Terus lanjut ada double KHM search by level. Nah, fungsi ini itu dipakai buat nyari log berdasar level tertentu, misalnya error atau info. Sistem langsung ngambil data dari hashmap sesuai key yang dicari. Jadi nggak perlu meriksa seluruh log satu per satu. Fungsi ini tuh ngukur waktu pencarian pakai library Chrono dan ngembaliin waktu eksekusinya. Terus lanjut ada KHM search by module. Ini tuh sama kayak pencarian berdasar level tadi, tapi pencariannya berdasarkan nama modul. Nah, keunggulannya itu akses datanya bisa dilakuin secara langsung lewat hashmap sehingga lebih cepat. Terus ada lanjut ada KHM search by time. Ini juga sama kayak tadi tapi dia nyarinya berdasarkan waktu gitu aja. Terus habis gitu ada void KHM delete lama. Fungsi ini itu dipakai buat menghapus log yang udah lewati batas timestamp tertentu. Karena data pada Queue itu kan disimpannya secara kronologis. Sistem itu cukup menghapus bagian depan pakai pop run supaya nemuin log yang masih valid. Terus lanjut ada void KHM delete bulk. Kayak yang tadi udah dijelasin, fungsi ini tuh berguna buat pembersihan data dalam jumlah besar dan pengujian performa operasi delete dan menghapus log sekaligus gitu. Terus ada udah, aku nggak ada void. Aku akan melanjutkan tadi pada fake insert itu fungsi ini menambahkan log baru ke dalam vektor yang menggunakan pushback berbeda dengan queue. Hashmap data hanya disimpan pada satu struktur sehingga implementasinya lebih sederhana. Lalu dulu pada search by level itu fungsi ini mencari log berdasarkan level menggunakan linear search. Sistem harus memeriksa setiap elemen dalam vektor dalam satu per satu hingga akhir data sehingga kompleksitasnya ON. Lalu search by module, di situ fungsi ini melakukan pencarian log berdasarkan modul dengan cara menelusuri seluruh isi vektor. Semakin banyak data yang tersimpan, nanti semakin lama waktu pencariannya. Lalu delete lama, di mana fungsi ini menghapus log lama menggunakan kombinasi remove, if, dan erase, di mana sistem harus memeriksa seluruh elemen vektor sehingga prosesnya lebih mahal dibandingkan queue. Lalu pada load CSV, fungsi ini membaca dataset log dari pada generate dummy jadinya fungsi ini digunakan untuk menghasilkan data log simulasi secara otomatis. Data tersebut digunakan sebagai dataset pengujian agar eksperimen dapat dilakukan pada jumlah data yang besar. Mungkin selanjutnya sekarang kita bakalan cobain demo untuk sistem monitoring log ini. Nah, jadi di sini itu ada beberapa menu dan yang paling pertama muncul ini itu sebenarnya adalah hasil ngeload dataset ini. Nah, kita tuh di sini punya 10.000 data dummy. Nah, mungkin yang pertama kita sebelum mulai operasi kita bakalan lihat dulu statistik rekaman log yang ada di sistem ini. Nah, kita berarti pilih nomor 8. Nah, jadi bisa dilihat di sini rekaman log-log yang ada di sistem ini tuh apa aja nih yang levelnya info ada segini, kemudian ini untuk modulnya. Nah, kemudian mungkin sekarang kita bakalan lanjut ke operasinya. Karena kita udah lihat ya statistiknya, jadi kita tahu sekarang mau ngapain. Nah, ini tuh yang pertama itu ada nambahin log secara manual. Nah, di sini tuh kita masukin secara manual nih, misalkan info. Habis itu out. Habis itu misalkan sukses loginnya. Nah, itu ketambahin secara manual. Kemudian di sini ada generate data dummy. Ini tuh buat nambahin data untuk skala besar. Nah, ini tuh fungsinya itu buat nguji performa sistemnya ini. Nah, misalkan kita cobain
generate data nih, habis itu kita 5.000 deh biar gede. Nah, habis itu udah nih. Sekarang kalau mau dilihat lagi bisa klik lagi statistiknya. Nah, habis itu kita lanjut ke operasi lainnya. Di sini ada operasi pencarian berdasarkan level. Nah, karena kita itu utamanya itu sebenarnya krusialnya itu adalah ketika kita mau nyari yang error kan. Nah, maka sekarang ini tuh selanjutnya itu pencarian log berdasarkan level. Nah, kita di sini cobain carinya tadi karena error itu yang paling krusial, kita cobain ya. Set, habis itu kita cari error. Log yang statusnya levelnya error, terus kira-kira ada di modul apa aja tuh, semuanya tampil. Nah, terus di sini juga ada ininya benchmarknya terkait dengan time execution. Untuk QHM di sini bisa dilihat ya. Nah, ini tampilannya. Habis itu kita lanjut pencarian berdasarkan modul. Ini mah berdasarkan waktu, tapi nggak apa-apa, kita berdasarkan waktu dulu. Di sini kita tuh untuk nyari log dengan di rentang waktu tertentu. Nah, misalkan kita mau di tanggal dan bulan ini. Nah, ininya mau cari yang di rentang tanggal ini. Nah, terus misalkan 03. Nah, terus akhirnya tampil lah semuanya. Set, banyak. Nah, kemudian tadi karena ini ketinggalan yang berdasarkan modul, kita cobain ya. Berdasarkan modul, di sini misalkan kita pengen tahu status, kayak kalau login tuh kan biasanya di author ya. Nah, misalkan kita pengen lihat status ada orang, misalkan ada robot yang join login enggak gitu. Kita misalkan berarti klik out. Nah, terus kita lihat tuh, terus bisa kelihatan juga kan kalau warning tuh tandanya ada sesuatu, terus error berarti tandanya gagal gitu. Nah, habis itu kita selanjutnya di sini ada buat ngehapus log lama. Nah, jadi kan karena sistem monitoring log ini tuh kan kita nggak mungkin ya terus nyimpen log lama yang misalkan yang zaman dulu gitu kan, disimpan terus kan nanti memorinya penuh. Nah, jadi kita adain fitur ini. Misalkan nih 06 01. Nah, berarti nanti yang dari 1 Juni ke belakang tuh bakalan kehapus semua lognya gitu. Nah, kemudian ini ada juga hapus sejumlah data. Ini kalau misalkan mau menghapus sejumlah besar gitu ya. Nah, kita misalkan, dan ini tuh ngehapusnya itu dari depan. Jadi yang paling pertama. Jadi nggak usah khawatir kalau yang paling terakhir itu akan kehapus. Nah, ini bisa dilihat kalau yang paling efektif itu yang QHM. Terus habis itu selanjutnya kita coba lagi ngelihat sekarang status akhir statistik lognya kayak mana. Nah, beginilah tuh. Habis itu sudah deh. Nah, selanjutnya kita mau ngelihat kira-kira penggunaan memori dari Q sama hashmap dibandingkan sama vektor itu kira-kira yang mana yang paling besar dan yang mana yang paling kecil. Ini yang pertama yang Q sama. Nah, selanjutnya ini itu buat ngelihat penggunaan memori struktur data yang kita punya ini kira-kira memakan memori berapa nih. Nah, ini untuk yang hashmap sama Q. Nah, kalau ini yang vektor. Nah, kalau dari perbandingannya di sini bisa dilihat kalau misalkan Q sama hashmap itu yang paling gede makan memorinya. Tapi untuk dari segi kecepatan, terutama ketika operasi pencarian, hashmap sama Q itu lebih efisien, dan untuk delete yang log lama itu juga lebih efisien menggunakan Q dan hashmap. Mungkin itu saja demo project kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!